Okay, all children, now let's open our Bible. Mari kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur. Pagi hari ini di dalam Mazmur 22 ayat 23. Oke? Mazmur 22 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Amin untuk firman Tuhan. Jadi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Apa nak? Meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan Tuhan mau supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, peninggian kepada Tuhan. Karena itu bagaimana caranya ya teacher supaya kita meninggikan nama Tuhan? Di ayat ini kita belajar dari Mazmur 22 ayat 23. Yang pertama, memasyurkan nama Tuhan. Kita harus memasyurkan nama Tuhan. Memasyurkan itu apa ya? Memasyurkan itu kita membuat nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Kita membuat nama Tuhan ditinggikan di mana-mana. Jadi ketika kita berbicara dengan teman-teman, nah seperti anak-anak teacher, punya teman semuanya di rumah? Iya, ada saudara di rumah? Iya, ada kakak, ada adik. Nah setiap hari Tuhan mau supaya kita memasyurkan nama Tuhan. Oh iya, tadi pagi aku perutku sakit. Terus aku berdoa sama Tuhan loh kakak. Dan Tuhan menjawab doaku. Aku tidak sakit lagi. Tuhan menyembuhkanku. Itu namanya memasyurkan nama Tuhan. Apalagi temannya misalnya namanya Jojo. Jojo, Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu hebat. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan aku. Tuhan Yesus rela mati bagiku. Dia selalu ada bagiku. Kemarin aja aku lagi sedih, susah, aku panggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku lagi sendiri. Mama papa lagi pergi. Berkati aku ya, sertai aku. Setelah aku berdoa, aku gak sedih lagi. Aku merasa sukacita karena aku percaya Tuhan beserta dengan aku. Nah itu namanya memasyurkan nama Tuhan. Siapa yang mau memasyurkan nama Tuhan? Oke, semuanya good student. Oke, yang kedua, kita harus memuji nama Tuhan. Seperti pagi hari ini kita memuji-muji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, ya kan? Iya, karena kasih Yesus itu mengatasi segalanya, melebihi semuanya. Melebihi kasih orang tua. Kalau mama papa terbatas, nggak bisa selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada waktunya papa mama bekerja, melakukan aktivitas. Nah kalau Tuhan senantiasa ada bagi kita. Karena itu kita gunakan mulut bibir kita untuk memuji nama Tuhan. Ketika memuji Tuhan, siapa yang suaranya keras? Good, semua sudah sarapan ya? Iya, kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Jadi kita harus meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kita harus memasyurkan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memuji nama Tuhan. Oke, semuanya smart student. Oke, teacher percaya hari ini semuanya semangat untuk belajar. Yes, semangatku, kekuatanku dalam nama Tuhan. Yes.
Oke, semangat belajar. Mari kita berdoa dulu supaya Tuhan memberkati, oke? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Close your eyes and prepare your heart. Let's pray. Dear Jesus, we thank you, Lord, for your words, for your blessing. Bless us. We want to exalt your name in our life. Bless us so we can make your name famous. Bless us
so we can always praise your name. Thank you, Lord. Bless us all days. Bless our family. Bless our school. Bless Batam. And bless Indonesia. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, thank you good students. Semangat belajar hari ini, oke? Iya, thank you all parents. God bless you.